Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah kepemimpinan adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sebetulnya semua kita adalah pemimpin. Dimulai dari pemimpin atas diri kita sendiri, pemimpin di dalam keluarga, di dalam kelompok, pemimpin di dalam unit kerja, atau bahkan pemimpin dalam sebuah unit pelayanan, entahkah itu komsel ataupun pos PI ataupun gereja yang besar sekalipun. Nah, sayangnya saudaraku, banyak sekali di antara kita yang hanya dengan modal nekat saja menjadi pemimpin. Akhirnya kita gagal atau kita memimpin dengan cara-cara yang salah. Sebetulnya dari mana pemimpin itu dihasilkan? Pemimpin yang baik adalah murid yang baik. Saya ulangin, pemimpin yang baik adalah murid yang baik. Dengan kata lain, pemimpin dihasilkan dari seorang murid. Pemimpin adalah buah dari pemuridan. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 15-16, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku." Lalu dalam Filipi 3:17 dikatakan, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus Kristus dan juga Paulus adalah tokoh-tokoh yang memiliki murid yang luar biasa, yang selanjutnya menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa pula. Yesus Kristus memiliki 12 murid, 11 diantaranya menjadi pemimpin yang hebat. Oleh mereka, dunia digoncangkan, digemparkan, dan dipenuhi dengan Injil. Begitu juga dengan Paulus, dengan Titus, Timotius, dan seterusnya, adalah murid-murid yang luar biasa, yang selanjutnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, apa yang diberikan oleh Paulus dan juga Yesus Kristus, saudaraku? Yang pertama, Paulus memberikan hati Bapa. Seorang pemimpin jika ingin melihat orang yang dipimpinnya akan menjadi pemimpin, dia perlu memiliki hati Bapa. Kita perlu memiliki hati Bapa. Seorang ayah, seorang ibu yang ingin anaknya menjadi pemimpin kelak, berilah hati Bapa, hati yang penuh belas kasihan. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 tadi, "Kamu boleh punya banyak pengajar, tapi akulah yang menjadi bapamu." Yang kedua, berilah keteladanan. Artinya apa? Kita lakukan terlebih dahulu. Pemimpin melakukan, murid melihat. Pemimpin melakukan, murid ikut melakukan. Pemimpin memerintahkan, murid melakukan. Itu 3 tahapannya. Tetapi intinya kita harus memberikan keteladanan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita harus memperlengkapi. Seperti Yesus katakan, "Aku sudah mengajarkannya kepadamu, maka ajarkan pula itu kepada yang lain." Seperti Paulus mengatakan kepada Timotius, "Percayakan mengajar kepada orang-orang yang sudah cakap mengajar, seperti aku mempercayakannya kepadamu." Kira-kira begitu maksud daripada Paulus, saudaraku. Jadi, hati Bapa, keteladanan, kapasitas,
Itu yang mestinya diberikan oleh sang pemimpin kepada murid supaya murid menjadi pemimpin. Sementara itu, dari murid apa yang dituntut, saudaraku? Yang pertama adalah kerelaan untuk dimuridkan. Ini akan menjadi modal ketika dia menjadi pemimpin, maka dia akan memimpin dengan penuh kesabaran. Seperti dia harus sabar untuk menjadi murid. Jangan buru-buru menjadi pemimpin. Jangan buru-buru ingin menjadi bos ini, bos itu. Apalagi ingin jadi pendeta ini. Jangan. Biarkan dulu diri saudara dipimpin, dimuridkan. Maka saudara nanti ketika memimpin, saudara tidak mudah patah semangat. Saudara tidak mudah kecewa. Saudara juga akan sabar karena saudara pun pernah pada situasi itu. Yang kedua, milikilah kesungguhan untuk dimuridkan. Sungguh-sungguh waktu dimuridkan. Sungguh-sungguh belajar. Belajarlah. Kalau saudara dipersiapkan menjadi suami istri, sungguh-sungguh mengikuti konseling pernikahan umpamanya. Kalau saudara sedang diajarin untuk bercocok tanam, sungguh-sungguh. Maka tiba waktunya nanti, itu akan menjadi modal saudara memimpin, mengajari orang lain untuk memberikan mereka kapasitas. Saat saudara sungguh-sungguh mau dimuridkan, maka saudara akan menghargai seberapa penting kita memiliki kapasitas. Maka hal yang sama akan kita tanamkan kepada orang-orang yang kita muridkan, dan saat itulah kita menjadi pemimpin yang baik. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang harus kita miliki sebagai murid yang dipersiapkan menjadi pemimpin? Milikilah kesetiaan untuk dimuridkan. Dan itu adalah modal saudara untuk menjadi pemimpin, agar saudara pun setia memimpin. Jangan memimpin dengan sembarangan, 3 bulan semangat, lalu bulan keempat sudah mulai loyo. Ini adalah hasil daripada pemuridan yang juga tidak setia. Saat saudara setia menjadi murid, itu adalah modal saudara untuk setia menjadi pemimpin. Saat saudara sungguh-sungguh dimuridkan, itu adalah modal saudara untuk juga memimpin dengan kapasitas. Saat saudara rela dimuridkan, itu adalah modal saudara untuk menjadi pemimpin yang sabar. Ingat, pemimpin yang sabar dihasilkan dari kerelaan dimuridkan. Pemimpin yang punya kapasitas dihasilkan dari pemuridan yang sungguh-sungguh. Pemimpin yang setia memimpin dihasilkan dari murid yang setia. Tuhan Yesus menolong kita menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di tangan Tuhan. Tuhan memberkati.